Apa itu KUHP? Itu adalah sebuah produk hukum yang dibuat sebagai buku panduan untuk negara tentang apa yang boleh dan tidak boleh negara lakukan kepada warga negaranya atau kepada masyarakatnya yang diduga melakukan tindak pidana atau sedang menjalani proses hukum yang ada gitu. Jadi kalau KUHP itu menentukan apa yang masuk dalam kategori pidana, KUHP ini ngatur apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah kepada mereka yang menjalani proses tersebut. Simpelnya seperti itu, ya kan? Tapi apakah KUHP yang ada itu memang harus diperbarui? Kalau kita lihat timeline waktunya ya, mengingat KUHP yang existing sebelum diperbarui ini usianya udah 43 tahun, secara objektif kita harus bilang ya memang perlu untuk diperbarui karena rentang usia 43 tahun itu berdampak signifikan sekali. Banyak yang belum dicakup oleh KUHP existing yang diterbitkan tahun 81 dan mulai dijalankan tahun 82 tersebut. Jadi sebenarnya ide untuk memperbaharui KUHP itu adalah ide yang baik sekali dan bagus sekali. Sama kayak ide ganjil genap untuk mengurai kemacetan, sama kayak ide zonasi untuk memeratakan pendidikan, MBG untuk gizi dan lain sebagainya. Tapi kan seperti yang pernah kita bahas ya, nggak cukup di ide doang. Realisasi pelaksanaannya seperti apa, dan itulah yang akan kita bahas sekarang gitu teman-teman. Dan yang perlu kita pahami juga ya, spirit dan esensi dasar kenapa KUHP itu dibuat adalah untuk melindungi hak-hak warga negaranya supaya tetap mendapatkan keadilan yang proporsional dalam menjalani proses yang ada. Semangatnya itu melindungi. Itulah kenapa KUHP itu harus disusun dengan hati-hati, harus disusun dengan detail dan teliti gitu. Karena kalau sampai KUHP ini dibuat dengan ceroboh, asal-asalan, spirit dari KUHP yang tadi udah kita jelasin ini bisa hilang. Dan yang terjadi malah sebaliknya. Dan ini tentu yang tidak dikehendaki oleh semua masyarakat.